Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah buku yang berjudul adalah Al-Wasiyah bi Ba'dis Sunnah Shibhul Mansiyah, yang diterjemahkan artinya menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa saja sunnah-sunnah yang banyak dilupakan oleh kita. Ya. Yang pertama adalah sunnah-sunnah yang dilupakan oleh kebanyakan kita dalam hal toharoh atau dalam hal bersuci. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh dalam istinsyaq. Apa itu istinsyaq? Istinsyaq adalah memasukkan air ke hidung. Ya, mungkin sebagian kita ini jarang. Ya, mungkin kalau wudu hanya dia kumur-kumur saja, tapi tidak memasukkan air ke hidung. Padahal disunnahkan, kalau kita berwudu, nah itu sekalian. Sebagian air itu ke mulut dan sebagian air ke hidung. Ya. Nah, ini hadisnya. Ya. Dari Laqit bin Sabrah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Asbighil wudu wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Sempurnakanlah wudu, sela-selailah di antara jari-jari, dan bersungguh-sungguhlah ketika beristinsyaq, kecuali jika kamu sedang dalam keadaan puasa. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, kecuali kalau kita lagi puasa. Karena dikhawatirkan air itu masuk ke tenggorokan. Ya. As-San'ani menyebutkan dalam kitab Subulus Salam, ya, hadis tersebut adalah dalil untuk bersungguh-sungguh dalam beristinsyaq atau memasukkan air ke hidung, ya, bagi orang yang tidak berpuasa. Ya. Sementara orang yang berpuasa tidak diperintahkan, ya, agar air tidak masuk ke dalam tenggorokan, ya, sehingga bisa membatalkan puasanya. Selain itu, hadis tersebut juga menunjukkan bahwa perintah bersungguh-sungguh dalam beristinsyaq hukumnya sunnah, ya, bukan wajib. Karena kalau wajib, ya, tentunya seseorang wajib berhati-hati dan tidak boleh meninggalkannya walaupun dalam keadaan berpuasa. Ya. Pendapat senada juga disebutkan oleh Al-Bassam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Jadi istinsyaq sunnah. Karena kalau istinsyaq itu wajib, dia tidak boleh ditinggalkan walaupun dalam keadaan berpuasa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah madmadah dan istinsyaq dilakukan 3 kali dengan 1 telapak tangan. Nah, ini juga banyak dilupakan orang. Mungkin ada orang yang melakukan, ya, kumur-kumur beda, masukkan air ke hidung beda, ya. Nah, padahal ini bisa dilakukan secara bersama-sama. Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, Rasulullah menggabungkan berkumur-kumur dengan beristinsyak sekaligus.
mengambil setengah air dari telapak tangan untuk berkumur-kumur dan setengahnya lagi untuk beristinsyak. Ya. Jadi nggak perlu mulut beda, kumur beda, bisa dilakukan sekaligus. Ini juga dalam rangka menghemat air. Ya. Dalam wudhu pun kita diperintahkan untuk menghemat air. Walaupun kita di laut, Rasulullah SAW mengatakan, la tusrif filma. Jangan kamu berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Nah, hanya cara ini yang bisa dilakukan dengan satu telapak tangan. Ya. Bisa dilakukan dengan satu telapak tangan, bisa langsung. Nah, bisa. Ya. Adapun kalau mengambil air dengan 2 dan 3 cidukan telapak tangan, mungkin saja berkumur-kumur dan beristinsyak dilakukan, baik secara terpisah maupun bersamaan. Hanya saja Nabi memberikan petunjuk bahwa berkumur dan beristinsyak dilakukan secara bersamaan. Jadi tidak perlu dipisah. Ini yang sunnahnya. Ya. Kalau kita melakukan ini, selain menghemat air dan kita mengikuti sunnah dan mendapatkan pahala. Nah, bagaimana hadisnya? Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu berkenaan dengan sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu afragha minal ina ala yadayhi faghasalahuma thumma ghasala aw madmada wastanshaqa min kaffin wahidah fafa'ala dhalika thalathan thumma qala hakadha wudu'u Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu menuangkan air di atas kedua telapak tangannya. Lalu dia mencuci keduanya. Setelah itu dia mencuci mulutnya atau berkumur-kumur dan beristinsyak. Dari satu telapak tangan dia melakukannya sebanyak 3 kali. Setelah itu dia berkata, beginilah wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya wudu terbaik adalah wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibnu Hajar berkata, hadis ini dengan jelas menyebutkan bahwa berkumur-kumur dan beristinsyak itu dari satu telapak tangan sekaligus. Terus bagaimana kalau ada orang yang melakukan berbeda? Dia kumur-kumur dulu, baru kemudian dia masukkan air ke hidung. Boleh, tetapi itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar melanjutkan, aku menjadikan hadis tersebut sebagai dalil sunnahnya menggabungkan antara berkumur-kumur dan beristinsyak dari satu telapak tangan. An-Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini merupakan dalil yang jelas bagi mazhab yang sahih dan terpilih bahwa sunnah dalam berkumur-kumur dan beristinsyak adalah dengan 3 kali cidukan telapak tangan. Pada setiap cidukannya itu berkumur-kumur sekaligus memasukkan air ke hidung. Ya. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu tawadda'a faghassala wajhahu akhadha ghurfatan mimma famadmada biha wastanshaqa wa qala wa hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Ibnu Abbas berwudu, dia memasukkan mukanya, sebelum itu dia mengambil seciduk air, kemudian berkumur-kumur dan beristinsyak dengan air tersebut. Lalu dia berkata, beginilah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Kemudian juga dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata,
Rasulullah berwudu, beliau berkumur-kumur sebanyak 3 kali dan beristinsyak sebanyak 3 kali pula dari satu telapak tangan. Ya. Jadi itu. Bahkan Ibnul Qayyim ya, menyebutkan dalam Zadul Ma'ad, tidak ada satupun hadis sahih yang menyebutkan pemisahan antara berkumur-kumur dan beristinsyak, kecuali hadis riwayat Talhah. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sunnah-sunnah yang terlupakan dalam bab thaharah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, sunnah-sunnah yang terlupakan dalam hal junub. Ya. Yang pertama adalah wudu sebelum mandi junub dan tata caranya. Nah, ini banyak terlupakan. Ya, sebagian besar orang hanya mandi saja tanpa wudu. Ya. Ya, padahal di sini kita bacakan hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabah ghasala yadayhi thumma tawadda'a wudu'ahu lis-shalah thumma yaghtasil." Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mandi junub, beliau mencuci tangannya, lalu berwudu seperti wudu hendak mengerjakan salat, dan setelah itu beliau mandi. Al-Hafiz Ibnu Daqiq berkata, perkataan Aisyah lalu berwudu seperti wudu hendak mengerjakan salat menunjukkan sunnahnya mencuci anggota wudu terlebih dahulu sebelum memulai mandi junub. Ini adalah sunnah yang tidak diragukan lagi. Yeah. Kemudian kita lihat hadis yang selanjutnya. Dari Maimunah radhiyallahu anha. Dia berkata, Maimunah istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendekatkan air kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mandi junub. Kemudian beliau mencuci kedua telapak tangannya 2 atau 3 kali. Lalu memasukkan tangannya ke dalam bejana. Setelah itu beliau menyiramkan air tersebut ke kemaluannya dan mencuci dengan tangan kiri. Kemudian beliau menempelkan tangan kiri di tanah dan menggosok-gosoknya dengan kuat. Setelah itu beliau berwudu seperti wudu untuk salat. Diteruskan dengan menyiramkan air sepenuh telapak tangan ke atas kepalanya sebanyak 3 kali. Sebelum kemudian mengguyur air ke seluruh badannya. Sesudah itu beliau menjauh dari tempat mandinya, lalu mencuci kedua kakinya. Ya, wudu. Ya. Usahakan wudu terlebih dahulu. Ya, sebelum mandi junub. Yang kedua, wudu orang yang junub ketika hendak bangun tidur. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Umar bin Khattab pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ayarqudu ahaduna wa huwa junub?" Qala na'am. Idza tawadda'a ahadukum falyarqud wa huwa junub. Wahai Rasulullah, bolehkah salah seorang di antara kami langsung tidur saat sedang junub? Rasulullah menjawab, ya boleh, jika dia sudah berwudu. Dia boleh tidur meskipun sedang junub. Jadi sunnahnya kalau kita dalam keadaan junub, mungkin kita belum mau mandi, maka disunnahkan kita berwudu
baru kemudian kita tidur. Ya. Yang kedua hadisnya dari Aisyah, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanam wa huwa junub ghassala farjahu wa tawadda wudu'ahu lis-shalah. Apabila Nabi hendak tidur sementara beliau sedang junub, beliau mencuci kemaluannya dan berwudu seperti wudu untuk salat. Ya. Dalam redaksi Imam Muslim disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada ay ya'kula aw yanam tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Apabila Rasulullah dalam keadaan junub, kemudian beliau ingin makan atau tidur, beliau berwudu seperti wudu untuk salat. Ya. Nah, di dalam Fathul Bari disebutkan, ya, Fathul Bari adalah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian beliau mengarang kitab Fathul Bari. Sebutkan jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya wudu sebelum makan atau tidur bagi orang yang sedang junub adalah sunnah. Ya, sunnah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang selanjutnya, wudu orang yang ingin mengulangi hubungan intim atau hubungan suami istri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ata ahadukum ahlahu thumma arada ay ya'uda falyatawadda. Jika salah satu di antara kalian berhubungan intim dengan istrinya, kemudian dia ingin mengulanginya lagi, maka berwudulah terlebih dahulu. Nah, jadi wudu ini bisa mengembalikan kekuatan. Kekuatan bagi bagi suami dan istri. Ya, khususnya bagi suami. Tidak perlu mengkonsumsi obat-obat, ya, obat-obat kuat, cukup saja berwudu. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadis dalam Al-Musannaf dari Salman bin Rabi'ah, dia berkata, Umar bertanya kepadaku, hai Salman, apa yang kamu perbuat apabila kamu telah berhubungan intim dengan istrimu kemudian ingin mengulanginya lagi? Aku balik bertanya, apa yang seharusnya aku perbuat? Umar menjawab, berwudulah di antara keduanya. Nah, kemudian An-Nawawi mengatakan dalam syarah Muslimnya, kesimpulannya dari hadis-hadis itu adalah bolehnya orang yang sedang junub untuk tidur, makan dan minum dan berhubungan intim lagi sebelum mandi junub. Hal ini sudah disepakati oleh para ulama. Mereka juga sepakat bahwa badan dan keringat orang yang sedang junub itu suci. Ya, badannya suci. Ya. Kenapa? Sama juga sperma itu suci, tidak najis. Karena kalau sperma itu najis, berarti kita najis. Terus kenapa orang untuk mandi? Karena biasanya orang setelah mengeluarkan sperma, dia hilang tenaganya, dia lemas. Maka disunahkan dia untuk mandi untuk mengembalikan kekuatannya. Ya. Dalam hadis-hadis itu juga ada petunjuk sunnah berwudu dan mencari dan mencuci kemaluan. Karena semua hal tersebut, apalagi jika orang tersebut hendak berhubungan intim dengan istri yang belum dijamahnya. Ya. Nah, ini sunnah dalam mandi junub. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Insyaallah satu lagi ya, masih bab taharah, yaitu tentang siwak. Ini juga sunnah siwak ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati ya la amartum bis siwak inda kulli wudu." Seandainya tidak memberatkan umatku, ya, pasti aku akan memerintahkan mereka untuk selalu bersiwak pada setiap hendak mengerjakan salat. Ya. Di sini dikatakan oleh Al-Allamah As-San'ani menyebutkan dalam kitabnya Subulus Salam, ya, ada lebih dari 100 hadis yang menyebutkan tentang siwak. Namun sungguh mengherankan, sunnah Nabi yang banyak tersebut dilalaikan oleh kebanyakan orang, bahkan oleh mayoritas fuqaha. Siwak, Ustaz, bagaimana kalau saya sikat gigi, saya tidak bersiwak? Ada ulama yang mengatakan, apa maqasidus syariah diperintahkan bersiwak untuk membersihkan gigi? Ada ulama yang mengatakan, ya boleh saja sama dengan bersikat gigi. Karena kan tujuannya bersiwak itu untuk membersihkan gigi kita. Atau kalau mau dipakai dua-duanya ya bagus. Misalnya pakai sikat gigi dan pasta gigi yang umum, dan kemudian pakai siwak. Kalau itu mau dua-duanya dikerjakan, bagus. Karena kalau siwak itu mungkin lebih simpel ketika kita mau sholat. Ya. As-San'ani melanjutkan, yang paling baik hendaknya batang siwak tidak terlalu kasar, kering, ya, supaya tidak melukai gusi. Namun juga jangan terlalu basah, lembab, sehingga tidak bisa menghilangkan kotoran yang harus dihilangkan. Ya. Ya. Nah, kemudian hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu illa wasiwak indah, fa idza istayqadha bada'a bis siwak." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur melainkan siwak ada di samping beliau. Manakala beliau bangun, beliau langsung bersiwak. Makanya gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat bersih, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Saya juga belum mengamalkan ini, ya. Ini sama-sama kita mengkaji, ya. Mudah-mudahan sunnah-sunnah yang terlupakan ini bisa kita amalkan, ya. Kemudian hadis dari Huzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yashushu bis-siwak, yashushu fahu bis-siwak." Apabila Nabi bangun malam untuk mengerjakan salat, beliau membersihkan mulutnya, ya, dengan bersiwak. Yang selanjutnya hadisnya dari Abu Musa al-Ash'ari, dia berkata, "Aku menemui Nabi yang saat itu sedang membersihkan giginya dengan siwak basah." Abu Musa al-Ash'ari melanjutkan, ujung siwak itu berada di atas lidahnya. Beliau mengaduh, sementara siwak masih berada dalam mulutnya, seakan-akan beliau ingin memuntah. Ya mungkin terlalu dalam atau apa, ya nggak tahu juga, ya. Kemudian juga hadisnya Abdurrahman bin Abu Bakar masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara beliau tengah bersandar di dadaku. Saat itu Abdurrahman membawa siwak basah untuk membersihkan giginya, maka beliau pun tidak lepas melihat siwak Abdurrahman. Kemudian aku mengambil siwak, lalu aku menggigitnya dan membersihkannya dengan air, lantas aku memberikannya kepada beliau. Beliau pun kemudian menyikat giginya dengan siwak itu. Aku sama sekali belum pernah melihat beliau menyikat gigi dengan cara yang lebih baik daripada saat ini. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartum bis-siwak ma'a kulli wudu." Andai kata tidak memberatkan umatku, pasti aku akan memerintahkan mereka agar bersiwak saat setiap kali mereka berwudu. Ya. Dari Aisyah, dia berkata,
Bahwa Rasulullah bersabda, as-siwak mutharatun lil fammi mardatun lirabbi. Siwak itu pembersih mulut dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. An-Nawawi menyebutkan dalam syarah Muslimnya, disunahkan memakai siwak setiap waktu. Lebih-lebih pada 5 waktu berikut. Nah, ada 5 waktu disunahkan kita memakai siwak. Yang pertama ketika ingin mengerjakan salat, ketika hendak berwudu, ketika akan membaca Al-Quran. Usahakan ketika kita baca Al-Quran, mulut kita bersih. Ini bagian daripada al-adab ma'al Quran. Adab dengan Al-Quran. Ketika baru bangun tidur, ketika mulut bau yang disebabkan oleh beberapa hal, misalnya lama tidak makan dan minum, atau makan sesuatu yang berbau tidak sedap, atau lama tidak bicara, dan atau banyak bicara. Nah, ada beberapa catatan tentang siwak ini ya. Ibnul Qayyim berkata, hendaknya ketika menggunakan siwak diawali dengan niat. Niatnya apa? Melaksanakan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, penggunaan siwak juga jangan secara berlebihan. Karena akan menghilangkan lapisan lunak dan kerak gigi. Sehingga gigi akan lebih siap menerima uap yang naik dari lambung dan kotoran. Adapun penggunaan siwak secara seimbang akan menguatkan lapisan gigi. Ya, membuat lidah lancar ketika berbicara, mencegah gigi berlubang, menghilangkan bau mulut, membersihkan aliran darah ke otak, dan membuat nafsu makan bertambah. Nah, ini di antara manfaat, ya, manfaat bersiwak. Ya. Ketika seseorang bersiwak secara rutin, maka dia akan mendapatkan manfaat yang tadi saya baca, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ya, anjuran bersiwak ketika masuk ke rumah. Ya. Untuk para suami, ya, biasanya dia mungkin di luar rumah dia makan ini, makan itu, apalagi yang masih merokok, ya. Nah, usahakan ketika masuk rumah sudah bersiwak. Ya, atau langsung bersiwak. Sehingga ketika kita ngobrol sama istri, ngobrol sama anak-anak, mulut kita tidak bau. Ya. Dari Miqdam bin Syuraid, dari ayahnya, dia berkata, Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, qultu bi ayyi syai'in kana yabda'un nabi idza dakhala baitahu? Qalat bis-siwak. Ya, aku bertanya kepada Aisyah, apa yang terlebih dahulu dilakukan Nabi ketika masuk ke dalam rumahnya? Dia menjawab, bersiwak. Ya. As-Suyuti menyebutkan dalam catatan kaki kitab Sunanun Nasa'i, ya, Al-Qurtubi berkata, kemudian Nabi bersiwak karena mengerjakan salat sunnah terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah. Beliau jarang sekali salat sunnah di masjid. Nah, ini dia. Ini juga sunnah Nabi. Salat sunnah di rumah. Untuk apa? Untuk menjaga daripada riya. Ya, lebih selamat. Ya, maka salat tahajud, salat duha, salat qabliyah, ba'diyah, itu diusahakan di rumah. Dan pahalanya lebih besar. Ulama lainnya mengatakan hikmah beliau bersiwak sebelum masuk rumah adalah kemungkinan mulut beliau bau karena banyak berbicara dengan orang-orang. Dan yang antara bentuk hubungan yang baik dengan keluarga ketika masuk rumah adalah menghilangkan bau. Nah, ketika Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, dan pergaulilah istri dengan baik. Salah satunya apa? Dengan cara bersiwak, bersikat gigi. Ya, tidak bau badan, itu juga bagian daripada bergaul dengan istri dengan baik. Ya. Ketika ngobrol nggak bau, ketika dekat nggak bau. Ya, makanya juga lebih baik kalau, ya, kita pulang dari kantor atau dari kerjaan langsung mandi. Ya. Ya, apalagi sekarang juga masih wabah COVID, itu juga lebih bagus, ya. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah hal-hal yang disunahkan, ya, atau hal-hal yang terlupakan dalam hal-hal yang terlupakan
dalam bab toharoh. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, ya, yang salah dari diri saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.